Dia hanya penjual bunga 2.000 perak di pasar. Tapi suatu hari, seorang pengusaha dan orang terkaya di kota ini datang kepada gadis penjual bunga, Siti Julaiha namanya, dan memohon kepadanya sambil berkata, "Wahai gadis baik hati, karena kejujuranmu, aku selamat dari bangkrut." Lalu siapa sebenarnya Siti Julaiha gadis cantik, penjual bunga sampai bisa mengubah hidup orang terkaya dunia ini? Sebelum melanjutkan kisah yang penuh inspirasi ini, ada baiknya untuk bersilaturahmi. Kalian dari kota mana saja? Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut pasar Karanglayung, ada lapak kecil milik Siti Julaiha. Umurnya 20 tahun. Tapi hidupnya udah ngajarin dia keras. Setiap subuh, jam 4, dia udah duduk di pinggir pasar, jualan melati dan mawar kecil dari keranjang bambu. Kerudung sederhananya sering basah embun. Tapi senyumnya nggak pernah hilang. Suatu pagi, seorang bapak tua datang tergesa-gesa. Jasnya rapi, tapi wajahnya panik. Dia ketinggalan mobil dan butuh bunga melati buat acara lamaran anaknya. 30 menit lagi, dompetnya ketinggalan di mobil. Tapi dia janji bakal bayar 2 juta kalau Siti mau kasih semua melatinya sekarang. Siti cuma senyum kecil. "Boleh pak, ambil aja dulu. Kalau bapak jujur, nanti pasti balik bayar. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Rezeki saya bukan cuma di situ." Bapak itu kaget. Biasanya orang langsung minta uang dulu. Dia buru-buru ambil bunga, lari ke acara lamaran, dan acaranya lancar. Anaknya jadi, keluarga senang. 2 hari kemudian, pasar heboh. Mobil hitam berhenti di depan lapak Siti. Bapak itu turun. Sekarang enggak sendiri. Dia bawa notaris dan seorang arsitek. "Julaiha, saya adalah direktur PT Mawar Indah. 2 hari lalu, kamu nolong saya tanpa minta jaminan apa-apa. Kejujuranmu itu langka." Siti cuma bengong. Pengusaha itu datang dan bilang, "Saya udah beli kios kosong di depan pasar ini. Mulai hari ini, kios itu milik kamu. Gratis." Toko bunga Siti Melati. Modal awal, stok, semuanya saya tanggung 1 tahun pertama. Siti nangis. Bukan karena senang dapat toko, tapi karena ada orang yang masih percaya. Kejujuran kecil di tengah dunia yang serba hitung-hitungan. Setahun kemudian, Siti Melati jadi toko bunga paling dipercaya di Jogja. Pelanggannya bukan cuma orang kaya yang suka karena Siti nggak pernah naikin harga seenaknya. Di dinding toko ada tulisan kecil, "Kejujuran nggak bikin kaya cepat, tapi bikin tenang selamanya." Orang kaya itu sering mampir, bukan buat nagih, tapi buat beli bunga buat istrinya. Dan tiap kali dia bilang, "Makasih ya, Julaiha, kamu yang nolong saya dulu," ucapnya. Pukul 6 pagi, cahaya keemasan jatuh di depan kios yang dulu kecil dan sederhana. Sekarang papan kayu bertuliskan Siti Melati dicat ulang. Lebih besar, dengan kaca etalase yang memantulkan warna-warni bunga melati, mawar, anggrek, dan lili. Siti menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat pintu kayu. Tangannya sudah nggak kasar seperti dulu. Bukan karena dia berhenti kerja, tapi karena pelanggan makin banyak dan dia bisa menyewa seorang remaja, tetangga untuk membantu mengangkut karung bunga dari pasar induk. "Pagi Bu Siti, pesanan buat pernikahan anak Pak Haji udah siap?" Suara Bu Aminah, pelanggan setia sejak hari pertama, terdengar dari depan kios. "Sudah Bu, saya sisain yang paling segar buat Ibu," jawab Siti sambil tersenyum. Senyumnya nggak dipaksakan lagi, ada ketenangan di sana. 1 tahun lalu, kios ini sepi. Malam hari jalanan pasar kosong, dan Siti sering pulang dengan sisa bunga yang layu. Sekarang, jam 9 pagi saja antrian sudah mengular. Orang datang bukan cuma beli bunga, tapi juga mampir ngobrol. Ibu-ibu kompleks suka curhat soal anaknya yang mau wisuda. Anak muda pesan buket buat minta maaf ke pacar. Bahkan, pengusaha yang dulu hanya melihat dari seberang jalan, sekarang jadi pelanggan tetap untuk dekorasi kantornya. Siti masih ingat malam mulam. Dia duduk sendirian, ngitung uang hasil jualan yang cuma cukup buat makan dan sewa tempat. Malam ini,
berbeda. Di balik kaca, dia menata uang hasil penjualan hari itu. Cukup untuk bayar cicilan renovasi kios, kirim adiknya kuliah, dan sisanya ditabung. Dia nggak jadi kaya mendadak, tapi toko ini jadi tempat orang merasa dihargai. Siti ingat semua nama pelanggan, ingat bunga favorit mereka, ingat tanggal ulang tahun anak mereka. Jam 9 malam, lampu fairy lights masih menyala. Pasar sudah sepi. Tapi kali ini bukan karena sepi pembeli. Karena hari ini toko tutup lebih cepat, ada syukuran kecil. Siti mengundang beberapa pelanggan lama, tetangga kios, dan remaja yang membantunya. Dia nggak pidato panjang, cuma bilang pelan, "Terima kasih, terima kasih. Karena kalian, Siti Melati masih hidup." Bunga melati di etalase bergoyang pelan tertiup angin malam. Wanginya tetap sama seperti setahun lalu. Hanya saja sekarang wangi itu diikuti cerita tentang kerja keras, sabar, dan orang-orang baik yang nggak pernah bosan mampir. Siti nggak pernah punya banyak bunga. Dia petik sendiri tiap subuh, ikat jadi setangkai kecil. Jual 5.000 per ikat. Nggak banyak untungnya, tapi melatinya wangi sampai 3 hari. Karena dia nggak pernah simpan stok lama. Ada yang nanya, "Ngapain repot jujur mbak?" Orang juga nggak tahu. Siti cuma senyum sambil nyusun melati. "Kalau saya bohong, yang rugi bukan pembeli. Yang rugi itu saya. Karena saya jadi orang yang nggak bisa tidur nyenyak." Kejujuran Siti Julaiha bukan buat cari pujian atau biar dagangan laris. Dia jujur, karena dia nggak mau mengkhianati dirinya sendiri. Orang bisa nggak tahu kebohonganmu, tapi hati dan Tuhan tahu. Dan seringkali, rezeki itu datang bukan karena kita pinter nipu, tapi karena ada orang yang percaya sama kita tanpa syarat. Kejujuran tanpa pamrih itu lambat hasilnya. Tapi kalau udah datang, dia nggak pergi-pergi. Tahun berganti, kios Siti Julaiha tetap di pojok pasar yang sama. Nggak pindah ke ruko besar, nggak ganti nama jadi mewah. Papan kayunya masih sama, catnya makin pudar. Tapi tulisannya tetap dibaca orang, Siti Melati. Jujur dulu, baru dagang. Anak Siti sekarang sudah lulus kuliah. Dia pernah bilang, "Mak, kenapa nggak kita besarin usaha ini? Pakai bunga impor, naikin harga, biar cepat kaya." Siti cuma pegang tangan anaknya, lalu tunjuk pembeli yang lagi milih melati. "Lihat itu." Nah, ibu itu 3 tahun lalu pernah hampir ketipu di pasar sebelah. Sejak ketemu Mak, dia nggak pernah beli di tempat lain. Dia percaya, karena Mak nggak pernah bohong soal bunga layu. Anak itu diam, baru ngerti. Ternyata yang bikin dagangan Mak awet bukan harga murah, tapi rasa tenang yang ditinggalkan di hati pembeli. Suatu hari, ada wartawan lokal mampir. "Mau nulis kisah pedagang kecil yang bertahan 20 tahun? Apa rahasianya, Bu?" Tanya wartawan itu. Siti tertawa kecil sambil mengikat melati. "Rahasianya? Nggak ada. Saya cuma nggak mau bohong. Kalau bunga layu, saya bilang layu. Kalau stok habis, saya bilang habis. Kalau saya bohong, saya yang nggak bisa tidur. Dan tidur nyenyak itu lebih mahal dari uang manapun." Wartawan itu mengangguk. Artikelnya selesai dengan satu kalimat, "Di pasar yang bising." Kejujuran Siti Julaiha terdengar paling pelan tapi paling lama diingat. Hikmahnya, kejujuran itu seperti melati. Wanginya nggak langsung menyengat, tapi kalau sudah nempel, susah hilang. Orang boleh lupa harga, lupa tempat, tapi nggak akan lupa siapa yang pernah jujur padanya saat bisa berbohong. Siti Julaiha nggak jadi kaya mendadak, tapi dia kaya dalam hal yang nggak bisa dihitung. Dipercaya, dihormati, dan tidur nyenyak setiap malam. Dan mungkin itu untung terbesar dari kejujuran kamu menang. Bahkan saat nggak ada yang lihat.